Untuk berimpak 10.000 sulit. Tapi kalau untuk membeli paket main game online ringan sekali. Untuk beli beras yang mahal dia sulit. Tapi kalau untuk beli paket chip nama sekarang tak payah, ringan sekali. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fi suratil ukhra, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadukumul maut fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Kaum muslimin, bapak-bapak, saudara-saudaraku satu akidah, sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah. Senantiasa bibir kita basahi dengan kalimat thayyibah alhamdulillah, berkat kasih sayang Allah kepada kita semua, kepada bapak-bapak, saudara-saudaraku. Allah masih memberikan kita kesehatan dan kesempatan di Jumat ini. Bisa saja di Jumat yang akan datang Allah tidak memberinya lagi. Tidak ada jaminan diri kita di Jumat yang akan datang bisa menghadiri Jumatan. Mungkin kita dalam keadaan sakit, mungkin kita dalam perjalanan yang jauh, mungkin kita telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hendaknya Jumat kali ini kita jadikan seolah-olah Jumat yang terakhir dalam kehidupan kita, sehingga menjadi Jumat yang berkualitas. Amin, amin ya rabbal alamin. Bersalawat dan salam kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau satu-satunya manusia yang sangat mulia di atas permukaan bumi ini, Sayyidul Anbiya. Marilah kita senantiasa mencontohi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contohlah beliau dalam kehidupan kita berumah tangga, berkeluarga, bermasyarakat, khususnya kepribadian beliau. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh terdapat pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswah, contoh tauladan yang baik, yang patut kita contohi, yang patut kita teladani. Dengan bersalawat dan salam kepada beliau, insyaallah di akhirat kelak nantinya kita akan dapat minum di telaga Al-Kautsar yang disediakan bagi umat Nabi Muhammad, yang diawali dengan mendapatkan syafaatul usma, syafaat yang besar yang akan diberikan oleh baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, bapak-bapak, saudara-saudaraku sidang jemaah Jumat yang Allah muliakan, Khatib selalu berpesan, berwasiat, khususnya kepada diri Khatib
dan pada umumnya kepada bapak-bapak, saudara-saudaraku, marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah di mana saja berada. Baik kita berada di tempat yang jauh sekalipun, yang tidak diketahui oleh siapapun, yang tidak didengar oleh siapapun, yang tidak dilihat oleh siapapun, yakin dan percaya kita ada Sang Maha melihat, ada Sang Maha mendengar, ada Sang Maha mengetahui. Jangankan apa yang kita ucapkan, apa yang kita betikkan di dalam hati kita, apa yang kita niatkan di hati kita, Allah Maha mengetahuinya. Alimul ghaibi wasyahada, Allah mengetahui yang ghaib apalagi yang nyata. Wa fi kulli zaman, kapanpun waktunya, baik di waktu pagi, siang, sore, petang hari, maghrib, mau tidur, kita takut dan khawatir sekiranya Allah mencabut nyawa kita, ketika itu kita sedang berbuat maksiat kepada Allah. Na'udzubillah, summa na'udzubillahi min zalik. Kaum muslimin, bapak-bapak, saudara-saudaraku sidang jemaah Jumat yang Allah muliakan. Adapun judul khutbah yang khatib bawakan pada Jumat kali ini adalah manfaatkan 5 perkara sebelum menyesal. Kaum muslimin, bapak-bapak, saudara-saudaraku sidang jemaah Jumat yang Allah muliakan, yang namanya penyesalan tentulah datangnya belakangan. Yang namanya penyesalan yang ada pada diri kita tentu datangnya belakangan. Maka sebelum kita menyesal di kemudian hari, marilah kita manfaatkan 5 perkara yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mesti kita manfaatkan. Kaum muslimin, bapak-bapak, saudara-saudaraku sidang jemaah Jumat yang Allah muliakan. Sebelum itu kita bahas ayat Al-Quranul Karim yang menjelaskan tentang penyesalan manusia. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Dan infakkanlah sebahagian dari apa yang telah kami rezekikan kepada kalian sebelum datang masanya, sebelum datang kepada salah seorang di antara kalian kematian, ajalnya menjemput. Ketika itu bermohon kepada Allah seraya berkata, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, tundalah kematianku, jangan engkau cabut nyawaku ya Allah, sebentar saja ya Allah, tunda dulu sebentar. Fa asaddaqa wa akum minas salihin. Saya akan bersedekah, saya akan bersedekah ya Allah, dan aku akan menjadi orang-orang yang saleh. Penyesalan yang kayak gini, penyesalan yang kayak gini tak ada gunanya lagi, karena kita dalam keadaan sakarat, kita dalam keadaan gharghar. Taubat kita ketika kita dalam keadaan gharghar tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah terlambat. Di ujung di ayat berikutnya apa kata Allah? Wa la yu'akhirallahu nafsan iza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ya'malun. Dan Allah tidak akan menunda kematian seseorang sedikit pun kalau ajalnya sudah datang, dan Allah mengetahui apa yang kalian kerjakan. Tak ada gunanya kita menyesali perbuatan kita kalau kita sudah di ujung sakarat, baru kita bermohon nantinya kepada Allah, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, jangan engkau cabut nyawaku, berikan aku kesempatan sebentar ya Allah untuk bersedekah,
untuk beribadah, untuk berbuat baik, agar aku menjadi orang-orang yang soleh. Terlambat sudah. Sebelum masa ini datang, sebelum masa ini menghampiri kita, maka pergunakanlah, manfaatkanlah 5 perkara sebelum menyesal. Yang pertama, dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, apa kata Nabi? Iqtanin kansan qabla al-kansin. Iqtanin kansam qabla kansin. Pergunakanlah, manfaatkanlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Ada 5 perkara yang mesti kita manfaatkan, yang mesti kita berdaya gunakan. Iqtanin kansam qabla kansin. Gunakanlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Yang pertama, syababaka qabla haramik. Pergunakanlah masa muda kita sebelum datang masa tua. Jika di waktu muda sudah malas beribadah, jangan harap di waktu tua rajin beribadah. Ini perlu kita ingatkan kepada saudara-saudaraku kaum muslimin, bapak-bapak. Apa kata Nabi? Syababaka qabla haramik. Pergunakanlah waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu. Jikalau di waktu muda sudah malas beribadah, jangan harap di waktu tua akan rajin dia beribadah. Kebanyakan orang pikun sesuai dengan apa yang dia kerjakan di waktu mudanya. Ketika di waktu mudanya dia rajin salat, maka ada orang tua pikun salat melulu dia. Sebaliknya, ketika di waktu mudanya dia bercarut-carut, maka ketika dia sudah pikun, dia akan bercarut-carut. Begitu juga pikunnya kita sesuai dengan adat kebiasaan kita, tabiat kita di waktu muda. Yang kedua, pergunakanlah, kata Nabi yang kedua, wasihataka qabla saqamik. Pergunakanlah sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Kesehatan sangatlah berharga sekali. Tidaklah berharga emas dan perak kalau kita tak sehat. Maka pergunakanlah kesehatan yang Allah berikan kepada kita untuk beribadah, untuk berkarya di dunia ini sebelum datang masa kita sakit. Jika waktu sehat saja sulit untuk beribadah, jangan harap ketika sakit dia akan istiqamah beribadah. Ketika sehat terledor, lalai, apalagi dah sakit-sakitan, jangan berharap dia sempurna dalam beribadah. Ni'matani maubun, 2 nikmat yang selalu manusia lalai, lupa. Yang pertama, as-siha wal farau, kesehatan dan waktu lapang. Selagi kita sehat, marilah kita berbuat untuk kebaikan kita di dunia dan beribadah untuk kebaikan kita di akhirat sebelum datang masa kita sakit. Berdoalah selalu kepada Allah agar kita diberikan kesehatan. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. Ya Allah, sehatkanlah badanku. Ya Allah, sehat dan afiatkanlah pendengaran, penglihatanku, hatiku. Ya Allah, dekatkanlah diriku kepadamu ya Allah dengan kesehatan ini. Yang ketiga, wa ghinaka qabla faqrik. Pergunakanlah masa kaya kita sebelum datang kemiskinan dan kefakiran. Selagi kita diberikan oleh Allah rezeki, bantulah orang. Selagi kita diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, infakkanlah. Karena sedekah dan infak akan menolong kita baik di dunia, di alam barzah, bahkan di padang mahsyar. Jika saat kaya sudah malas bersedekah, jangan harap
ketika miskin, kebangkrutan, dia akan bersedekah. Punya duit saja dia sulit bersedekah, apalagi sudah tak punya apa-apa. Yang keempat, wa farawaka qabla suklik. Pergunakanlah waktu luangmu, waktu lapangmu beribadah sebelum datang waktu sibukmu atau sempitmu. Ada waktu senggang kita, pergunakanlah untuk solat duha. Ada waktu luang kita di tengah malam terbangun, pergunakanlah untuk tahajud. Ada waktu kita untuk pergi wirid kajian, pergilah sebelum ada kesempitan melanda kita nantinya. Kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan, kesehatan, fasilitas di dunia ini dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari yang telah berlalu tidak akan kembali sebagaimana aslinya. Waktu pagi tadi kita tak bisa kembalikan ke posisi sekarang. Walaupun pagi berikutnya ada pagi, tapi pagi tadi tidak sama dengan pagi besok. Siang ini tidak sama dengan siang yang kemarin. Maghrib nanti tidak sama dengan maghrib berikutnya. Yang kelima, wahayataka qabla al-mautik. Pergunakanlah waktu hidupmu sebelum datang waktu matimu. Hidup kita di dunia hanya sementara. Apa kata Nabi? A'mara ummati baina sittin wa sab'in wa aqalluhum ma yajuz zalik. Rata-rata umur umatku, kata Nabi, antara 60 sampai 70 tahun. Kalaupun lebih 70 tahun, sedikit saja. Kematian tidak menunggu tua. Betapa banyak orang mati belum tua. Kematian tidak menunggu sakit. Betapa banyak orang sehat matinya mendadak. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti merasakan mati. Kematian kita tak tahu kapan kita diambil oleh Allah. Kita hanya menunggu giliran. Sebelum giliran kita datang, marilah kita pergunakan untuk beribadah, melakukan hal-hal yang positif. Manfaatkanlah modal kehidupan kita ini untuk menggapai ridhonya Allah, menuju surganya yang indah. Amin. Semua apa yang melekat pada badan kita, sehat kita, kaya kita, muda kita, masih hidup kita, itu semua adalah nikmat yang akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Summa latus'alunna yawma izin anin na'im. Surat At-Takasur ayat ke-8. Kemudian sungguh kalian akan ditanya, akan diminta pertanggungjawaban. Kemana waktu mudamu? Untuk apa usia tuamu? Kami beri umurmu panjang, tapi kamu tak gunakan untuk bertaubat. Kami beri kamu kesehatan, tapi kamu gunakan kepada hal-hal yang tak baik. Kami beri kamu karunia harta, finansial, tapi kamu pergunakan kepada hal-hal maksiat. Kami berikan kamu kesempatan hidup sekian tahun, tapi kamu tidak pergunakan dalam hal-hal pengabdian kepada kami. Dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba. Tidak akan bergeser kaki anak manusia di padang mahsyar hingga ditanya 4 perkara. Yang pertama, an umuri bima abna. Diberi umur 60, 70, 40 tahun. Kemana saja dipergunakan umur yang lama itu, umur yang panjang itu. Kita takut apa yang disebut oleh Rasulullah, wasarrun nas, seburuk-buruk manusia, mantala umruhu, panjang umurnya, wasa'a amaluhu, buruk amal ibadahnya, buruk akhlaknya.
Yang kita harapkan adalah wa khairun nas, sebaik-baik manusia. Man tala umruhu, panjang umurnya. Wa hasuna amaluhu, baik amal ibadah dan akhlaknya. Dan kita khawatir wasarun nas, seburuk-buruk manusia, kata Nabi, orang yang panjang umurnya, amal ibadahnya rusak dan buruk. Kita pertanyakanlah kepada diri kita, sudahkah kita sempurna dalam ibadah? Sudah baikkah akhlak kita? Yang kedua yang Allah tanyakan nanti kita di padang mahsyar, wa anjas dihi, jasad kita ditanya oleh Allah, badan kita tentu kesehatan. Kami beri kamu kesehatan yang orang lain tak kami beri. Duit banyak tidak menjamin orang itu bisa menyembuhkan penyakitnya. Betapa banyak orang sakit, duitnya banyak, tak sembuh-sembuh. Karena yang menyembuhkan adalah Allah. Kita diberi mata sehat, telinga sehat, kaki sehat, semuanya sehat. Untuk apa kita gunakan? Adakah kita langkahkan ke masjid atau ke tempat maksiat? Apakah mata kita hanya gunakan untuk melihat yang tak senonoh saja, atau melihat yang diridhai Allah? Kita diberi oleh Allah telinga. Adakah kita gunakan telinga kita mendengarkan apa yang diridhai oleh Allah, atau kita gunakan untuk mendengarkan bergunjing, ghibah, dosa dan sebagainya? Semua itu akan ditanya Allah. Yang ketiga yang akan ditanyakan oleh Allah adalah an ilmihi, maza amila fihi, tentang ilmu yang kita peroleh di bangku sekolah, di bangku perkuliahan, di kajian-kajian majlis taklim, majlis-majlis ilmu, masuk telinga kanan namun tidak diaplikasikan, hanya sekedar mendengar, hanya sekedar mengetahui. Nanti kita ditanya oleh Allah, adakah kalian mendengar hal itu? Adakah kalian mengetahui hal itu? Kami mendengar ya Allah, tapi kami tak melaksanakan. Hanya sekedar mendengar, hanya sekedar mempelajari, hanya sekedar mengetahui. Semuanya itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Biar sedikit kita tahu, tapi kita amalkan, itu lebih baik daripada banyak yang kita tahu tapi tidak satu pun yang kita amalkan. Yang keempat yang Allah tanyakan nanti kepada kita adalah an malihi min aina iktasaba wa ma anfaqahu, tentang harta benda yang kita miliki, dari mana datangnya dan kemana kita gunakan. Adakah dari yang halal, adakah dari yang haram, ataukah dari subhat? Banyak orang selamat dari pertanyaan dari mana datangnya harta, selamat halal, tapi kebanyakan tidak selamat di pertanyaan kedua, wa ma anfaqahu, kemana digunakan. Untuk berimpak 10.000 sulit, tapi kalau untuk membeli paket main game online ringan sekali. Untuk beli beras yang mahal dia sulit, tapi kalau untuk beli paket chip nama sekarang tak payah, ringan sekali. Untuk tahajud di tengah malam susah bangunnya, tetapi untuk bergadang main game online sungguh mudah dan ringan. Pak tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.